apa yang sunat, itu cukup. Jadi tidak menjadi syarat seorang mursyid itu dia orang yang jago baca kitab. Tapi yang penting dia mengerti persoalan apa? Persoalan yang wajib. Ya. Yang kedua, ini yang paling mahal, ayyakuna arifan billah. Mursyid itu harus tahu mengenal arif kepada Allah. Harus punya ilmu ma'rifat. Mursyid ini ibarat sopir bus, kalau nggak tahu jalan gimana? Sopir bus kalau masih pakai GPS itu bakal sesat. Tapi kalau sopir busnya GPS sudah di dalam dadanya, mau tersesat, dia bilang, tenang, ada jalan lain. Dia bisa buat jalan sendiri. Itu mursyid. Karena dia arif. Dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sempit atau luas, Pak? Allah wasi'. Apa arti wasi'? Maha luas. Maka jalan menuju Allah itu banyak. Oleh karena itu, orang-orang yang mengerdilkan thariqat orang lain, lalu membesar-besarkan thariqatnya, dia sama dengan orang-orang Badui yang dulu berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, selain itu nggak usah dirahmati. Apa kata Nabi? Dayakta rahmat Allah. Kamu telah mengerdilkan rahmat Allah. Jadi hati-hati yang punya mazhab, punya manhaj, punya thariqat, silakan percaya dengan guru, yakin dengan ilmu guru, tapi jangan merendahkan thariqat yang lain. Kualat antum. Ya. Jadi makomnya makom badui. Ya. Beda dengan makom-makom yang lain. Dulu Umar begitu, awal-awal, tapi setelah mengerti beliau nggak begitu lagi. Lagi di luar, mendengar ada orang baca Quran, beda yang dia dengar dari Nabi. Itu orang dia seret. Kamu harus bertanggung jawab depan Nabi. Kan gitu bahasa-bahasa orang yang baru mengerti. Lalu Nabi kemudian bertanya, apa yang engkau baca? Dibacalah oleh orang yang disalahkan oleh Umar. Apa kata Nabi? Hakada uzil. Begitulah ayat Quran diturunkan. Umar kamu baca. Dibaca oleh Sayyidina Umar berbeda sedikit dengan yang dibaca orang itu. Apa kata Nabi? Begitu juga diturunkan. Umar jadi faham bahwa jalan kebenaran itu banyak. Jadi jalan kebenaran itu luas, Pak. Namun iklan kecap nih bahaya ya. Hati-hati. Malu-maluin. Sesama thariqat, sesama sufi, saling hantam menghantam. Malu-maluin ya. Ayyakuna khabiran bitara'iq tazqiyatin nufus wa wasaili tarbiyatiha. Mengerti metodologi praktek pembersihan jiwa. Bukan hanya hafalan. Ini kan saya baca hafalan. Ini sebenarnya saya baca kitab begini. Ada dua hal Bapak, Saudara yang makar Allah. Pertama biar saya nggak ngantuk. Karena biasanya subuh-subuh begini, malam tadi saya belum tidur biasanya. Yang kedua, karena mobilitas kita banyak, kapan saya baca kitabnya lagi kalau bukan sembari ngajar? Kira-kira begitu. Jadi seorang mursyid harus mengerti metode-metode apa? Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa dan gak boleh kaku. Kalimatnya tara'iq, jalan-jalan, metode-metode, bukan satu.
Wasail bukan wasilah. Cara-cara, media-media. Jadi seorang mursyid itu yang ideal gak boleh kaku. Dia harus berkembang. Seperti itu yang diajarin guru saya, selesai. Kalau gak suka, keluar. Gak begitu, Pak. Tinggalin aja guru begitu. Ya, guru kayak gitu tuh tinggalin aja. Antum gak berkembang sama dia. Gak akan berkembang, malah tambah keras. Kita itu belajar tasawuf untuk melembutkan kolbu, bukan untuk tambah fanatis. Ya. Dan yang keempat, ini sangat penting juga, ayyakuna ma'zunan bil irsyad min syaikhi. Ada SIM, surat izin menjadi mursyid. Itu yang kita sebut ijazah tertulis atau lisan yang ada saksinya. Jadi guru-guru yang ngajarin zikir itu wajib punya ijazah. Kalau enggak, berhenti. Kenapa? Itu jaminan. Contoh sederhana. Saya kalau ngajar di kampus syaratnya apa? Harus doktor. Diserahin enggak fotokopinya ke kampus? Diserahin, Pak, sebagai bukti. Siapa yang mengizinkan? Rektornya. Siapa yang mengangkat saya jadi rektor, jadi dokter? Rektor di kampus saya dulu. Jika ilmu akal mesti diangkat, mesti ada ujiannya, mesti ada latihannya. Masa ilmu yang sangat berbahaya kalau tidak ada guru ini, terus tiba-tiba orang ngaku jadi mursyid tanpa ada guru yang mengangkat. Ya. Nah, itu mustahil. Itu mustahil, ya. Nah, ini penting. Jadi ada 4. Apa yang pertama? Si mursyid mengerti ilmu fikih walaupun tidak sampai level ulama mufti. Yang kedua, dia punya ilmu ma'rifatullah. Ah, inilah yang manis dari kolbunya. Jadi manis madu yang ada di dalam diri seorang mursyid itu adalah ma'rifatnya kepada Allah. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi? Seorang wali itu menyimpan manis di kolbunya, yashummuha ahluha, yang pasti tercium oleh ahlinya walaupun dia nggak pakai baju wali, nggak pakai baju ustadz, nggak pakai baju kiai, kecium, Pak, nanti. Lama kelamaan kecium. Yang paling susah mencerna dan mencium bau kewalian itu keluarga dekatnya. Kenapa? Dia biasa melihat sisi kemanusiaan, sisi manusiawi daripada si waliullah ini. Maka dia berpikir, masa suami saya wali? Masa bapak saya wali? Masa saudara saya wali? Begitu. Jarang. Itulah rahasianya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi jangan baper, Pak. Nabi Lut istrinya khianat gak? Nabi Nuh juga begitu. Anak Nabi Nuh juga sama. Ya. Nah, ini kriteria mursyid. Nah, dari mursyid yang seperti ini, antum baru mengambil kontrak belajar dengannya yang kita sebut bayat. Tapi saya dalam kajian-kajian sebelumnya sudah mengatakan bahwa bayat dalam artian sumpah setia abadi itu cuma milik Imam Mahdi di akhir zaman ini. Bukan mursyid.
Maka baiat-baiat yang ada sekarang itu hanya baiat tabarrukan, mengambil berkah.